Tes. Ya. Halo, saya Almazari. Saya akan memperkenalkan fitur baru aplikasi media didik.com yang sebentar lagi akan diimplementasikan. Seperti yang saya informasikan sebelumnya pada bagian pembaruan di sini, bahwa saya menginformasikan akan memberikan fitur baru, yaitu tes dalam bentuk esai, yang soal esai gitu, yang dapat dikoreksi otomatis oleh sistem. Nah, sekarang sudah jadi. Mari sama-sama kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi ini masih di lokal komputer saya. Sebelumnya ada perubahan juga pada bagian tes, di mana ada penambahan pengaturan di bagian sini. Nah, tampilkan nilai ke peserta, yaitu ada pilihan setelah selesai mengerjakan atau jangan tampilkan. Jika memilih atau defaultnya itu setelah selesai mengerjakan, jika memilih setelah selesai mengerjakan, itu ada tambahan lagi, tampilkan jawaban ke peserta. Di sini ada dua pilihan, yaitu jawaban yang dikirimkan saja dan jawaban yang dikirimkan dan kunci jawabannya gitu. Jadi jawaban yang dikirimkan oleh peserta tersebut beserta dengan kunci jawabannya. Maksudnya, jadi ada ulasan lagi gitu. Nah, ulasan soal yang dia kerjakan nomor 1, apa soalnya, kemudian dia menjawab apa, kemudian kunci yang benar itu apa gitu. Nah, ini ada opsinya. Kalau jawaban yang dikirimkan saja berarti cuman informasi dia menjawab apa di nomor itu tanpa menginformasikan kunci jawaban yang benar. Begitu juga yang ini, kalau dan kunci jawaban berarti ya dia menjawab apa, kunci jawabannya apa gitu ya. Jadi bisa diatur, tapi defaultnya ini tidak terpilih atau tidak ditampilkan. Jadi cukup nilainya saja yang ditampilkan. Misalnya 20, 30, atau 100 gitu ya, tanpa ada pembahasan soal per nomornya. Oke, itu salah satu tambahannya. Kemudian kita masuk ke detail manajemen soalnya. Kita masuk ke manajemen soal di sini, langsung masuk ke detail manajemen soal. Nah, di sini ada perubahan interface, yaitu di sini ada tombol untuk filter atau informasi bahwa semua soal ini jumlahnya ada 4, kemudian untuk tipe pilihan ganda ada 3, kemudian uraian atau esai ada 1 soal. Di sini kalau diklik bisa memfilter langsung soal yang dengan tipe itu gitu. Defaultnya semua terpilih semua. Kemudian pada saat menambah soal itu akan ada pop-up seperti ini, ada jendela seperti ini, ada pilihan mau pilihan ganda atau esai. Kalau pilihan ganda seperti yang sebelumnya, ada pertanyaan, ada pilihan sampai E gitu ya. Kemudian kalau esai, nah itu esai uraian atau esai gini ya. Nah, di sini ada pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa, kemudian di sini ada kata kunci jawaban, di sini ada grup nilai, di sini ada bobot soal. Di sini diperhatikan ada tanda merah yang berarti ini wajib untuk diisi ya. Nah, bagian jawaban ini tidak wajib untuk diisi, tapi yang wajib diisi adalah kata kunci jawaban sama bobot. Nanti ini dua field ini akan otomatis. Nah, lalu cara mengisinya bagaimana? Nah, supaya soal dalam bentuk esai itu bisa terkoreksi otomatis oleh sistem, kita sebagai pembuat soal harus menginformasikan kata kunci jawabannya itu apa aja gitu. Pilihannya apa aja yang mungkin siswa itu menjawab itu gitu. Jadi setiap jawaban
harus diatur, atau soal esai itu harus diatur kata kunci jawabannya apa. Gitu. Oke, kita langsung demokan saja. Saya misalnya ambil contoh soal dari salah satu web internet gitu ya. Misalnya di sini saya mau bikin soal apa sih pengertian dari paragraf deduktif gitu ya. Saya ketikkan. Nah, di sini, jawaban di sini nggak wajib untuk diisi, tapi sebaiknya diisi supaya mempermudah dalam membuat kata kunci jawaban. Di sini, paragraf yang ide pokoknya disampaikan di awal tulisan. Ini adalah jawabannya, yang benarnya ini. Kemudian kita masukkan kata kuncinya. Dari kata setiap jawaban ini kata kuncinya apa sih? Gitu. Paragraf yang ide pokoknya disampaikan di awal tulisan. Berarti ide pokok misalnya ya. Ide pokoknya. Gini kita enter, atau di awal tulisan. Di awal, kita enter aja di awal sama tulisan. Nah, di sini ada 3 kata kunci. Kalau siswa menjawab sesuai dengan ini, berarti otomatis dia akan mendapatkan nilai 100% ya, ini maksudnya. Nilai 100%. Berarti nanti dikalkulasi lagi satu soal itu bobotnya atau nilainya itu berapa, dia dapat nilai full gitu. Nah, oke, yang cukup sulit itu bagian ini sih. Kata kunci jawaban kita harus mendefinisikan apa saja kemungkinan yang dijawab siswa. Bisa dia menjawab di spasi awal, kayak gini kan bisa juga. Nah, itu dihitung berbeda gitu loh. Karena kita bandingkan kata per kata atau per kata kunci kita cocokkan adakah di jawaban siswa dengan kata-kata itu gitu. Untuk besar huruf kecilnya, besar huruf atau huruf kecil itu nggak diabaikan ya. Jadi nggak menjadi masalah gitu maksudnya. Jadi kita definisikan semua dulu apa saja kemungkinan ide ini pokoknya, misalnya seperti ini ya. Jadi kata kuncinya seperti ini. Nah, di sini ada grup nilai. Grup nilai ini maksudnya kalau 100% dia menjawab semuanya. Tapi jarang ya, atau kita kasih opsi lain kalau hanya menjawab ini dan ini itu nilainya berapa. Ide pokoknya atau di awal atau tulisan di awal gitu berapa nilainya. Nah, itu kita bisa atur bagian tambah nilai ini, tambah grup nilai, misalnya kita bikin 100 juga jika pokok, ada ide, ada tulisan, ada di awal, gini. Kita bikin gini, bisa 100, kemudian 100 juga kalau ini. Kita seleksi gini. Misalnya cuma dapat 50 kalau ada ide, ada tulisan. Jadi kalau ada kata-kata ide sama kata-kata tulisan itu dapat 50%. Nah, kemudian ada bobot. Bobot soal ini maksudnya ya kalau soal ini terhitung sulit atau defaultnya kan 1. Kalau benar ya nilainya itu bobotnya 1 gitu. Nah, kalau soalnya Bapak Ibu bisa bikin kira-kira kalau soal ini tuh dia menjawab benar itu seperti menjawab 2 soal sekaligus. Nah, itu berarti Bapak isikan 2 atau 3. Berarti kalau benar dia itu seperti menjawab 3 soal gitu. Nah, defaultnya 1. Atau misalnya nanti soalnya 5. Bobotnya itu 5 kalau ternyata benar gitu ya. Bobotnya benar 5. Berarti kalau dia menjawab 1 ini saja, itu sebenarnya sudah cukup untuk mendapatkan nilai 100 gitu. Gitu ya.
Karena ini bobotnya 5. Kalau dia menjawab benar ya berarti sudah mencukupi nilai gitu. Nah, ini sementara saya buat satu dulu. Nah, kita tambahkan, kita simpan. Nah, di sini akan ada tampilannya seperti ini, pertanyaan, jawabannya apa, kata kunci apa. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memperbarui atau ya menggandakan atau dan segala macamnya untuk kebutuhan manajemen soal. Nah, seperti ini cara membuat soal esainya. Nah, jadi kita harus mendefinisikan kemungkinan-kemungkinan yang jawaban siswa gitu. Walaupun nanti kita bisa memperbaruinya. Maksudnya gimana? Oke, kita coba langsung demo saja. Saya akan mencoba tes untuk tes ulangan harian ini ya. Saya masuk sebagai siswa. Kemudian ulangan harian di sini. Oke, saya akan coba mengerjakan. Nah, di sini random ya. Apa pengertian dari paragraf deduktif? Nah, ini karena soal acak, jadi dia dapat nomor acak. Kita masuk ke peserta. Nah, di sini kan daftar peserta yang sedang mengerjakan ya, sedang mengerjakan tes. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada perubahan lagi. Sebelumnya itu hanya menampilkan detail pengerjaan lah. Dia jawab benar berapa, informasi, tanggal dia mulai mengerjakan, browser dan segala macamnya. Tapi untuk update kali ini itu ada detail peserta dan jawaban peserta. Itu kalau digulir ke bawah itu akan ada, ada detail jawaban peserta per nomornya apa. Nah, di sini belum ada jawaban, belum ada jawaban. Bisa diseleksi juga. Di sini ada navigasi untuk menyembunyikan detailnya. Oke, kita coba langsung jawab apa pengertian deduktif. Oke, seperti tadi, kita akan coba menjawab pokoknya ide tulisan di awal. Itu sembarang ya. Di sini ada tulisan, dia menulis apapun, yang penting ada kata-kata pokoknya yang itu, misalnya seperti itu ya. Ide, ada tulisan, ini saya buat ngawur dulu di awal. Ini harusnya dia dapat 100 ya. Dia dapat poin atau yang masuk yang ini. Oke, kita coba simpan. Nah, ini ada informasi sudah dijawab, jawaban terkirim. Kemudian kita cek dia seberapa dapat nilainya. Nah, di sini kita detail. Nah, di sini ada masuk di 20, nilainya 20. Karena ini tadi hanya ada 5 soal, untuk mencapai 100 itu berarti kan satu soalnya itu 20 gitu. Bobotnya 20 atau nilainya 20. Nah, di sini ada tombol atau link untuk perbarui. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai pembuat tes itu bisa mengubah nilai peserta jika dirasa diperlukan. Misalnya kok jawabannya itu sebenarnya benar, tapi karena kan kalau uraian kayak gini tuh maksudnya benar, tapi karena tidak sesuai dengan kunci atau kata kunci, jadi dia mendapat nilai yang tidak sesuai, misalnya seperti itu atau begitu. Jadi Bapak Ibu dapat memperbarui nilainya di sini. Kita masukkan ke grup yang mana gitu. Atau dia karena jawabannya ngasal, kita masukkan saja ke grup yang 50 ini. Kita terapkan, maka nanti jawabannya akan berubah nilainya. Jadi masih bisa dimodifikasi. Oke, saya lanjutkan. Ini berikutnya saya jawab ngasal saja. Yang ini juga sama. Nah, di sini kelihatan ya, ada
Pertama ada nih, ada apa ya? Icon untuk centang, ini berarti jawaban benar. Jawaban benar itu masuk di salah satu grup nilai ini kalau untuk esai. Kalau untuk pilihan ganda, ya dia sesuai dengan kunci jawabannya. Dia akan ada jawab benar. Nah, di sini jawab salah ini kalau belum ada ininya ya. Karena dia belum selesai mengerjakan. Ini saya bikin yang ini tidak. Saya copy saja. Berikutnya ini misalnya. Oke, dia sudah menjawab. Kita cek jawabannya berapa. Nah, di sini akan kelihatan detailnya per nomor dia menjawab apa. Itu berarti 30% dari 20 itu nanti dapatnya 12. Karena di bobotnya 2 berarti 6 ya. 6 dikali 2, 12. Jadi perhitungannya seperti itu, bobot. Dia dapat nilai berapa di bobot di grup yang ini, kemudian dikalikan bobot soalnya. Oke. Nah, ini salah dia karena jawabannya salah. Harusnya kunci di sini yang benar, dia menjawab yang B. Oke, kita akhiri tes. Ya. Kemudian di sini sebagai peserta didik itu juga bisa, yang tadi saya sampaikan, dia bisa melihat detail jawabannya untuk dijadikan bahan ajar atau ulasan lah gitu. Jawabannya apa? Di sini karena ada opsi yang tadi kita coba akan terapkan. Perbarui tes. Kemudian di sini, nah ini kita coba tidak menampilkan apa-apa ya. Kita coba tidak menampilkan apa-apa. Ketika siswa mengklik lihat nilai, yang hanya tampil adalah informasi ini saja. Nilai Anda 72 tanpa ada detail jawaban per nomor. Kemudian kalau kita pilih jawaban yang dikirimkan saja, berarti hanya jawabannya saja. Lihat, nah hanya jawabannya saja, jawaban Anda ini, dia menjawab ini tanpa dia mengetahui jawaban yang benar itu apa. Oke, kita tes lagi untuk yang jawaban yang dikirimkan plus kunci jawaban. Kita refresh lagi. Nah di sini langsung ada indikator jawabannya ini, jawaban Anda ini nilainya sekian. Untuk pembobotan itu baru berlaku atau baru bisa untuk yang esai. Kalau untuk pilihan ganda ya tetap satu soal dia bobotnya 1 gitu. Oke, begitu. Ada seperti ini hasilnya. Oh, ini salah karena kunci jawabannya D, dia menjawab B. Ya, begitu. Oke. Sementara begitu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk semakin mempermudah dalam memberikan atau mengajar ke peserta didik. Terima kasih.